Selamat pagi, Romo Eko. Selamat sore, selamat malam. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya, Shalom. Selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik PDK Maria Bunda Allah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti acara Zoom bersama-sama dengan kita, selamat datang. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara pada hari ini, yang akan ditemani oleh suami saya, Endi Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk, dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita terus mau belajar untuk mau mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita. Bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata loh. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan mau kita terus belajar tentang iman, karena hidup adalah proses pembelajaran diri. Dan Tuhan bekerja lewat hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Menabur kebaikan, maka kita akan menuai berkat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali punya kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan Romo Eko Wahyu, OSC. Selamat datang kembali, Romo Eko. Terima kasih, Romo, untuk waktu dan kesempatan yang Romo berikan kepada kita. Ini kali keempat kita beracara bersama-sama dengan Romo. Terima kasih nggak bosan-bosannya bersama-sama dengan kita. Dan topik kita hari ini cukup serius. Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Kebetulan itu bacaan hari ini di Amerika, Romo. Oke, dan kita nanti membuka kesempatan untuk beberapa teman-teman yang ingin sharing atau bertanya tentang topik hari ini. Dan silakan menulis di kolom chat agar waktu kita lebih efektif. Atau mau resen juga boleh, silakan. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari kita bersama-sama, kita akan berdoa bersama untuk pembukaan. Nanti Romo Eko yang akan mendoakan doa penutup serta berkat penutup untuk kita semua ya, Romo ya. Hari ini nggak nyanyi kan, Mo? Tangannya lagi sakit kan? Baik, mari kita mulai dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang menghadap Engkau Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Untuk kesempatan hari yang berbahagia ini di mana kami boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk bersama-sama belajar Bapa, menggali iman kami, terutama untuk mengenal Engkau, Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup kami. Kami masih dalam proses pembelajaran diri. Kami ingin terus belajar Tuhan untuk mengenal Engkau. Siapa Engkau dalam hidup kami. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh membuka hati kami, untuk lebih mengerti akan arti kebenaran yang sesungguhnya dalam hidup ini. Akan arti kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Dan bagaimana mengisi waktu-waktu kehidupan ini. Sampai akhirnya nanti kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau kembali. Bapa, kami mohon berkat-Mu Bapa untuk acara kami. Biarlah Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, terutama untuk Romo Eko yang akan menjadi pembicara kami, narasumber kami pada hari ini. Biarlah Kau boleh urapi Romo Eko dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang Romo sharingkan, apa yang Romo bagikan kepada kami hari ini boleh sungguh menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami, dan boleh membawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau, lebih dekat dengan Putra-Mu Yesus. Dan Bapa yang Maha Kasih, kami mau persembahkan Bapa acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Beracaralah Bapa. Dan biarlah Bapa Kau boleh lindungi semua alat-alat elektronik yang kami pakai, saluran internet kami, laptop kami, semua yang kami pakai Bapa, biarlah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, agar semua acara ini bisa sungguh Bapa berkenan kepadamu, membawa kami lebih dekat dengan Engkau dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan Bapa, akhirnya kami persembahkan Bapa waktu-waktu kami, kebersamaan kami bersama-sama dengan Romo Eko ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Bapa Kau yang beracara semua. Dan semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Maria, Ibu kami, pada bulan Maria ini, kami mau mohon doa daripadamu, Bunda. Lindungi kami, doakan kami anak-anak-Mu. Pada hari Bunda Maria Fatima yang kami peringati hari ini di sini. Kami mohon berkat-Mu, Bunda, seperti janji-Mu yang akan selalu mendampingi kami, dampingi kami selalu anak-anak-Mu dalam perziarahan kami ini.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Baik, shalom semuanya, selamat pagi semuanya, waktu Indonesia, dan selamat apapun waktu Anda. Jadi kalau tadi Ibu Riani berkata bahwa ini bacaan hari ini di Amerika, kalau di Indonesia itu hari kemarin. Hari ini pesta Santo Matias Rasul di negara kami yang tercinta Indonesia. Jadi di PD Maria Bunda Allah ini memang tidak ada tim puji-pujian. Saya sendiri harus berinisiatif untuk puji-pujian. Jadi walaupun tangan saya, Bu, saya kok belum bisa jadi co-host ya? Saya jadikan co-host. Saya lupa Romo. Coba besok dong. Saya lupa Romo. Besok. Ingatnya buat besok, bentar loh. Iya. Baik Romo, sudah saya jadikan co-host. Itulah istri saya mau. Maafkan. Kalau sibuk juga kan anak. Baik, tentunya Anda tahu lagu ini ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Itulah kasih Bapa yang akan kita renungkan pada hari ini. Kalau Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup, di dalam Dialah ada keselamatan. Di dalam Dialah ada perlindungan.
Di dalam Dialah kita hatinya tenang. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Tenang saja, Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Tenang saja, Kau Allahku. Tenang saja, Kau Allahku. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini atau hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kita semua. Bagaimana kita bersama-sama sebagai seorang beriman rindu untuk mendalami iman kita. Baru saja kemarin saya Zoom dengan Paroki Alam Sutra Santo Laurentius tentang liturgi Ekaristi, mencintai Ekaristi. Lalu ada sebuah pertanyaan, Romo, saya ini ngajak seorang bapak untuk rajin kembali ke gereja. Dan bapak itu berkata, ngapain ke gereja, yang penting berbuat baik kok. Yang penting saya tidak menyakiti hati orang, saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah berbuat jahat. Saya juga rajin berbagi, memberikan rezeki kepada yatim piatu juga. Toh tidak perlu ke gereja pun saya bisa berbuat baik. Dan orang yang ke gereja pun belum tentu baik. Banyak orang yang rajin ke gereja tapi juga rajin berbuat jahat gitu. Lalu dia mengatakan, apa yang harus saya lakukan, Romo gitu. Dan saya mengatakan, ya memang iblis selalu membuat gereja Tuhan dan jalan Tuhan itu dibuat buruk oleh kelakuan-kelakuan oknum. Jadi seolah-olah kita itu bisa melihat kekudusan Tuhan, kita itu bisa melihat kedahsyatan Tuhan dari para pengikutnya. Ya enggak begitu juga sih gitu ya. Memang kita dituntut untuk mencerminkan Tuhan, benar. Tapi kita mencerminkan Tuhan kan di dalam keterbatasan kita, di dalam kerapuhan kita gitu. Maka memang persekutuan gereja, saya selalu mengatakan, bukanlah persekutuan orang kudus. Kita punya persekutuan para kudus di surga yang mendoakan kita. Kita ini adalah persekutuan yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Ada juga persekutuan orang-orang yang yang perlu kita doakan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ada di api penyucian.
Dan Bapak ini berkata seperti itu mungkin karena apa? Karena pengetahuan imannya yang kurang mendalam tentang Ekaristi. Jadi kalau orang tidak mendalami, tidak memahami Ekaristi, bagaimana mungkin dia mencintai Ekaristi? Maka hari ini pun sama, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendalami iman kita. Tentang apa? Tentang sebuah pernyataan Yesus sendiri. Jadi ini adalah pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi ini, kalau ini merupakan kata-kata Yesus, kita harus sadari ini adalah sebuah statement. Seperti halnya statement Yesus dalam Injil Matius yang lain mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Nah, ini sebuah undangan. Kalau akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik. Ini mau memperlihatkan identitas Yesus itu. Yesus mau menunjukkan dirinya pada kita. Dan kalau kita melihat lengkapnya seperti apa teksnya, kita bisa lihat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi konteks dari pernyataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," adalah konteks di saat Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Di saat Yesus berbicara tentang kebangkitannya, bahwa Yesus hanya mampu berada di dalam kubur kematian 3 hari saja. Ia hanya tertanam di dalam tempat penantian, kalau dalam bahasa syahadat itu di tempat penantian 3 hari. Yesus mengalahkan maut. Jadi ingat, Yesus itu mengalahkan di dalam kehidupannya, Yesus mengalahkan dosa. Dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan kemarahan. Dia berjaya atas apa? Atas segala kelemahan manusia. Dan akhirnya kelemahan manusia yang paling fatal karena dosa, ingat bahasa Paulus adalah upah dosa adalah maut. Yesus pun mengalami maut bukan karena Yesus berdosa. Yesus mengalami maut karena Yesus mau senasib dengan manusia. Dan dia mengalami maut di dalam tempat penantian hanya 3 hari. Kematian pun dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitan. Dan di dalam kebangkitan, kata-kata yang sungguh indah yang membuat saya bahagia adalah kata-kata Yesus. Dia mengatakan apa? "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu akan aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu." Aduh, keren banget gitu ya. Kita tuh nggak perlu istilahnya sewa apartemen seperti di Amerika, beli rumah gitu. Nggak perlu. Kita nggak perlu, Yesus sendiri yang menyediakan tempat bagiku. Maka tidak ada di dalam
pola pikir kita bahwa orang-orang yang sudah bersatu dengan Allah masih membutuhkan makanan duniawi, masih membutuhkan barang-barang duniawi. Tidak ada. Sehingga waktu kadang-kadang ada orang yang berbicara kepada saya, Romo, apakah perlu di peti jenazah dibawakan bukunya dia, kesukaan dia, rosarionya dia? Terus saya ngomong, sudah mati mah nggak bisa rosario dan baca buku lagi, kata saya tuh. Nggak perlu baca juga udah langsung ngerti gitu kan, udah mati gitu kan. Udah mati malah jadi lebih jagoan, kata saya tuh. Oh gitu Romo, wah saya ingin banget. Ya udah mati dulu, baru nanti ibu bisa kayak gitu, kata saya itu. Jadi lihat, bukan berarti kita punya konsep bahwa orang setelah hidup di surga nanti kita tidak bisa berpola pikir seperti manusia. Seperti ada orang yang mengatakan, Romo, kok ada Romo yang menjelaskan bahwa surga itu bukan tempat gitu ya, bukan di mana ada ruangan kayak gitu. Ya betul, tapi Yesus kan berbicara tentang perjamuan. Kenapa? Karena Yesus mau membicarakan tentang rumah Bapa dalam konsep manusia. Dan manusia itu kan hanya mengertinya dalam konsep ruang dan waktu. Betul atau tidak gitu ya? Kan di sini, di Amerika, di Indonesia, di kamar saya, Anda di rumah masing-masing, itu kan konsepnya. Sedangkan di dalam dan waktu sekarang, di Indonesia sekarang sudah tanggal 14, di Amerika masih tanggal 13, itu lihat, ruang dan waktu yang membatasi kita. Sedangkan di beyond the death, itu sudah tidak ada konsep ruang dan waktu lagi. Gitu. Tetapi toh Yesus menggambarkan supaya apa? Supaya kita mengerti. Lalu kata-kata yang indah dikatakan, apabila aku telah bersedia, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku. Lihat ini. Ini kedatangan Yesus yang kedua, di mana Yesus akan menjadi hakim. Yesus kan sudah menjadi penyelamat dan Yesus menjadi hakim, di mana Yesus akan membawa orang-orang yang setia. Dan kemana aku pergi, supaya apa? Supaya kamu pun berada di mana aku berada. Ini menarik. Jadi Yesus memperlihatkan tentang jalan dan kebenaran dan hidup dalam konteks apa? Supaya kamu berada di tempat aku berada. Maka kalau direnungkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saya tertarik dengan memperlihatkan apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus mempretelin gitu ya, mengkontekstualisasi firman ini. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Bagi Agustinus, di sampingku engkau harus berjalan. Dan pada saat Agustinus merenungkan aku adalah kebenaran, Agustinus berkata, kepadaku engkau harus datang. Dan di saat Agustinus berbicara tentang akulah hidup, Agustinus berkata apa? Di dalamku engkau harus berada. Lihat di sini. Bahwa Yesus tidak pernah memisahkan antara engkau dan aku. Yesus ingin mengatakan, di sampingku engkau berada, kepadaku engkau harus datang, di dalamku engkau harus berada. Jadi kalau kita berbicara tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus mau apa? Mau menuntun saya dan Anda untuk semakin dekat dengan Yesus. Tidak hanya semakin dekat dengan Yesus, tetapi juga semakin serumah dengan Yesus. Semakin tinggal di dalam Yesus. Maka kalau nanti diteruskan perikop ini, kita akan menemukan pokok anggur yang benar. Kita akan menemukan Yesus berbicara tentang pada saat engkau roti kehidupan, juga sama berbicara hal yang sama. Tinggallah di dalam aku. Jadi memang Yohanes kelihatan sekali di dalam bab-bab ini berbicara tentang apa? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam aku. Nah, kalau Yesus berbicara tentang jalan, kita bisa mengatakan bahwa hanya Kristuslah yang
adalah Allah yang dapat memberikan kepastian jalan keselamatan. Kenapa? Karena Yesus Allah, maka Yesus memberitahu jalannya untuk bersatu dengan Allah. Dan jalan itu adalah jalan kesempurnaan kasih, atau yang dikenal dengan jalan kekudusan. Dan jalan kesempurnaan kasih itu hanya mungkin dicapai seperti yang Yesus katakan sendiri, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Saudaraku, lihat di sini bahwa kalau kita berbicara tentang akulah jalan, kita harus sadar bahwa Yesus sendiri berkata pada pada ayat-ayat berikutnya, kalau nanti saudara-saudara ingin membaca ke ayat 7, 8, 9 dan seterusnya, ya bacaan hari ini Ibu Diana mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu, gitu ya. Jadi Yesus Allah, maka hanya Yesuslah yang punya hak mengatakan akulah jalan. Karena Dia Allah, Dia bisa menunjukkan jalan yang benar kepada Allah. Dan jelas sekali di dalam kehidupannya, di dalam ajarannya, bahkan di dalam tindakannya, Yesus memperlihatkan bahwa jalan untuk sampai keselamatan itu adalah hidup sempurna dalam kasih. Maka Yesus pada saat ditanya tentang hukum utama yang pertama dalam Taurat, Yesus berbicara tentang kasih. Gitu. Bahkan Yesus berbicara tentang ketiga keutamaan itu pun, iman, harapan, dan kasih. Paulus pun menegaskan bahwa kasihlah yang menjadi paling utama. Orang percuma berdoa tanpa kasih. Orang percuma berkorban bahkan sampai ia memberikan nyawanya, membakar dirinya. Kalau dia tidak ada kasih, percuma semuanya. Jadi memang kalau kita hendak mencapai jalan keselamatan, kesempurnaan kasih yang harus kita kejar. Nah, saya akan mencoba memaparkannya seperti apa perjalanan kesempurnaan dalam kasih itu. Lumen Gentium sebagai dekrit dari Konsili Vatikan kedua, artikel 42 mengatakan, semua orang beriman Kristiani diajak dan memang wajib mengejar kesucian dan kesempurnaan sebagai status hidup mereka. Oleh karena itu, hendaklah semua memperhatikan agar mereka mengarahkan keinginan hati dengan tepat, supaya mereka dalam mengejar cinta kasih yang sempurna, jangan dirintangi oleh hal-hal duniawi, melekat pada kekayaan, melawan semangat kemiskinan. Itulah maksud nasihat Rasul. Orang yang menggunakan barang dunia ini jangan sampai berhenti di situ. Sebab berlalulah dunia seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi Lumen Gentium artikel 42, Bapak Ibu yang terkasih, memperlihatkan bahwa yang bisa menghalangi kesucian, kesempurnaan cinta adalah cinta uang, cinta hal duniawi, melekat pada kekayaan, melawan semangat kemiskinan. Ini yang paling sulit dalam hidup kita, gitu. Saya ingat sebuah cerita khotbah dari pendeta lucu sekali, gitu ya, lucu sekali, gitu. Dia mengatakan, Bapak pendeta, kalau saya dapat lotre, gitu ya, 1 miliar, saya akan pakai untuk jalan-jalan, gitu. Saya akan pakai untuk beli apa yang menyenangkan bagi saya, gitu ya. Jadi, lah kamu tidak berbagi, sayang kan uang ini untuk diberi oleh Tuhan untuk saya, gitu.
Lalu pendeta itu berkata, kamu ini baru membayangkan saja sudah pelit, apalagi kenyataan gitu ya. Jadi baru membayangkan saja sudah pelit gitu. Apalagi kalau kamu dapat uang 1 miliar itu gitu. Jadi lihat di sini bahwa seringkali apa yang kita miliki, kita seringkali terjebak dalam kepemilikan itu. Kita tidak bisa mengambil jarak dengan apa yang kita miliki. Kita terlalu attach, melekat. Kita lupa bahwa tadi dikatakan oleh Lumen Gentium pun mengutip nasihat Rasul Paulus, sebab berlalulah dunia seperti yang kita kenal sekarang. Bahwa semua itu bisa pergi begitu saja, meninggalkan kita. Tidak ada yang sesuatu yang kita pegang, yang kita miliki ini bertahan untuk selama-lamanya. Tidak. Seperti tadi kita cerita di depan. Kesehatan kita, gitu, kebugaran kita, tidak selama-lamanya. Bisa tiba-tiba saja kena cedera, kena musibah, kena penyakit, bisa tiba-tiba seperti itu. Maka di sini pun kita tidak pernah boleh terlekat bahwa saya bahagia kalau saya sehat, saya diberkati, saya sukacita. Ini yang membuat akhirnya kita tidak bisa mencapai kesempurnaan cinta. Kenapa? Karena pada saat saya sakit, seolah-olah Tuhan menghukum saya. Seolah-olah Tuhan membenci saya. Jadi terhalang cinta saya kepada Tuhan. Ini halangannya. Saya lanjutkan. Nah, mengapa demikian? Bahwa dikatakan di dalam Lumen Gentium, mengejar kesucian dan kesempurnaan hidup itu adalah apa? Adalah kewajiban. Mengapa demikian? Karena hanya dengan kekudusan, dengan hidup dalam kekudusan, kita menemukan kebahagiaan sejati. Gitu ya. Jadi saran Yesus ini, Bapak Ibu, bahwa kita supaya hidup dalam cinta kekudusan, cinta sejati, supaya apa? Supaya kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan hanya kesenangan semata gitu. Seringkali kan kita berpikir bahwa saya itu bersyukur karena Tuhan telah mengabulkan apa yang saya harapkan, saya minta. Rasanya itu bukanlah kebahagiaan yang mendalam gitu ya. Itu hanya sebuah kesenangan. Seperti saya pernah berbicara juga di tengah-tengah Anda gitu. Jadi cinta yang sesungguhnya, cinta yang mendalam, bahkan dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, engkaulah sahabat-sahabatku gitu. Aku memberikan nyawaku untuk sahabatku. Maka lihat bahwa cinta sejati sungguh ditunjukkan oleh Yesus dengan apa? Memberikan nyawanya. Dan cinta yang murni justru baru diperoleh pada saat kita berani kehilangan diri kita untuk yang kita cintai. Di situ kebahagiaan sejati ditemukan. Saya teringat sekali, banyak sekali perkawinan-perkawinan orang-orang muda ini kandas. Kandasnya kenapa? Karena mereka menafsirkan cinta dengan salah. Mereka menafsirkan cinta itu berarti apa? Berarti kamu tuh bisa menyenangkan saya, kamu itu bisa seperti yang saya inginkan dan saya kehendaki. Kamu itu bisa melayani saya. Nah itu, jadi cinta yang semacam ini akhirnya bukanlah sebuah kesejatian gitu ya. Dan cinta seperti ini tidak pernah akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, cinta yang semacam ini justru sebaliknya akan menghasilkan kepada ketidakpuasan gitu ya. Ya kok kayak gini sih? Ya kok nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Akhirnya mencapai titik di mana saya akhirnya give up dengan cinta. Karena apa? Karena saya misperception about love gitu ya.
tentang cinta. Jadi jangan berpikir pula bahwa kalau Yesus berbicara tentang cinta, supaya kita dapat hidup kekal, menanam pahala. Bukan. Jadi kita melakukan cinta dan pengorbanan bukan menanam pahala. Bukan, Bapak Ibu, maaf, bukan. Tujuan kita melakukan cinta di dalam kekudusan, cinta yang sejati, supaya hidup kita mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Sama halnya seperti saya mengampuni. Saya kan pernah berbicara tentang pengampunan di tengah Anda pula. Saya mengampuni orang yang menyakiti aku bukan supaya nanti saya diampuni oleh Tuhan semata-mata. Bukan, memang itu membuahkan pengampunan dari Tuhan, benar. Tetapi saya mengampuni orang yang menyakiti saya supaya saya damai kembali. Itu kebahagiaan sejati. Jadi memang Allah itu memberikan kepada kita kebahagiaan sejati. Dan di samping supaya kita menemukan kebahagiaan sejati, kita pun bisa menemukan apa arti hidup kita yang sesungguhnya. Jadi arti kehidupan yang sesungguhnya di dalam cinta yang sejati, bahwa kita itu hidup pada saat kita membagikan diri kita untuk orang lain. Ini kehidupan sejati. Jadi lihat konsep dari Kristianitas, konsep dari ajaran Yesus. Kalau kita berbicara tentang jalan, Yesus tidak mengatakan barang siapa dia mencari kehidupan, mempertahankan dia hidup, dia akan kehilangan. Anda ingat nggak konteksnya, bacaan itu gitu. Barang siapa mencari hidup, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa memberikan hidupnya, dia akan mendapatkannya. Dilihat di sini bahwa hidup yang sesungguhnya itu terjadi pada saat kita berani membagikan kehidupan kita. Pada saat kita berani untuk memberikan waktu kita. Saya seringkali merangsang ide-ide kepada para Katolik yang punya perkumpulan gitu kan. Ada kadang-kadang saya ada perkumpulan Katolik, entah itu apapun namanya gitu ya. Mereka bisa bermain, mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa bersukacita gitu. Saya mengatakan, mbok sekali-kali gitu ya. Jangan hanya persekutuan doa saja, jangan hanya jalan-jalan saja, jangan hanya makan bareng-bareng aja. Coba dong mengunjungi panti asuhan dong gitu ya. Coba dong mengunjungi panti jompo dong, sapa mereka. Coba dong mengunjungi orang-orang yang dibuang, tersingkir. Coba dong menyapa mereka. Saya begitu terharu di saat saya mengunjungi sebuah panti asuhan di mana anak-anaknya adalah kebanyakan adalah anak-anak yang sejak kecil mau diaborsi, dibuang oleh orang tuanya. Dipungut oleh Romo, suaranya hilang, Romo. Ya, suaranya hilang masih, Romo. Cek sound. Ya, kembali. Walah. Rupanya. Suaranya kembali, tapi wajahnya Romo frozen, Romo. Oh, rupanya frozen shoulder and frozen screen. Oke, sekarang oke? Ya, sekarang oke. Kembali. Oke. Ya, baik. Oke, rupanya unstable WiFi saya. Ya. Saya Berarti frozen WiFi-nya dari mana? mesti dikirimin dari Amerika itu, Romo. Saya frozen dari mana, Bu? Romo tadi frozen dari waktu pas Romo mengunjungi panti asuhan. Ya. Saya mengunjungi sebuah panti asuhan di mana anak-anaknya kebanyakan adalah anak-anak dari MBA, Married by Accident gitu ya. Mereka mau dibuang, ditolak oleh orang tuanya. Begitu saya tersayat hati saya pada saat kita datang gitu untuk misa dan beberapa orang ibu-ibu, anak-anak tuh merangkul kami gitu.
Dan saya berkali-kali datang juga, Romo datang lagi, mereka merangkul dengan penuh kehangatan. Saya langsung berpikir, Tuhan, biarlah kami datang membuat mereka merasakan cicipan, mencicipi kehangatan pelukan, gitu ya. Biarkan mereka sejenak melabuhkan kapal mereka yang tidak jelas mau kemana bersandar, gitu ya. Biarkan mereka sejenak bersandar dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir bersama mereka, gitu. Jadi ini dan pada saat itu pun beberapa ibu-ibu terharu, beberapa ibu-ibu meneteskan air mata, beberapa ibu-ibu berkata, wow, gitu ya, indah sekali, gitu. Nah itu, gitu. Bahwa kita menemukan hidup kita kedamaian justru pada saat kita berani untuk memperhatikan orang yang memerlukan kita. Orang yang tidak diperhatikan kembali. Gitu. Justru pada saat kita berani kehilangan waktu kita, kehilangan tenaga kita, bahkan kehilangan materi kita untuk orang lain, kita menemukan kedamaian sejati itu. Kita memperlihatkan cinta sejati. Dan kita hidup sesungguhnya seperti yang Tuhan mau. Dan seperti yang Yesus lakukan, Yesus ajarkan sendiri. Dan kalau kita sekarang mau berbicara tentang bagaimana jalannya, apa yang harus kita tempuh untuk mencapai kebahagiaan sejati dan untuk menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Pertama, mengikuti perintah Allah. Sebab perintah Allah itu kudus. Seperti yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi, hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Dan seperti yang tadi saya katakan, perintah utama adalah mengasihi Allah dan sesama. Dan sejajar itu artinya Allah di atas segala-galanya. Jadi, kalau kita mau mengatakan bahwa akulah jalan, dan kita seperti tadi Agustinus mengatakan, berjalanlah di sampingku, itu berarti apa? Kita menapaki jalan yang Yesus tapaki. Ya kan? Berjalan di samping itu kan berarti setapak dengan Yesus, kita sejalan dengan Yesus. Maka sejalan dengan Yesus berarti kita harus berani hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu berarti hidup dalam kerendahan hati. Bahkan hidup di dalam kelembutan. Hidup dalam kerendahan hati itu berarti berani mengutamakan sesama, orang lain di atas diri saya. Hidup di dalam kelemah lembutan itu berarti saya datang bukan untuk menjadi hakim bagi sesama, tetapi saya datang untuk menjadi saudara. Saya datang untuk apa? Menjadi teman, untuk membawa keselamatan. Saya ingatkan kembali bagaimana pribadi Bapak Paus Fransiskus sewaktu harus mengomentari kaum LGBT, lesbian, gay, bipolar, dan seterusnya gitu ya. Bapak Paus mengatakan mereka itu saudara kita. Mereka itu anak-anak Tuhan. Mereka itu anak-anak yang diselamatkan Tuhan. Ini lihat. Seperti Yesus berhadapan dengan wanita pezina. Yesus tidak mengatakan kamu berdosa. Tidak. Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan itu berarti saya tidak, walaupun dia salah gitu, walaupun dia melakukan sesuatu yang gak beres, saya masih berani untuk bersikap ramah kepada dia. Saya masih berani menunjukkan cinta saya kepada dia. Saya teringat, mungkin saya pernah cerita juga bagaimana seorang imam yang mempunyai mobil lalu ketabrak oleh yang mobilnya mobil baru diberi oleh umat, dan baru 1 hari mobil itu nongkrong, seorang frater sedang belajar motor, tiba-tiba motornya nyasar dan berhenti di samping mobilnya sambil nubruk mobil itu gitu. Lalu fraternya dengan penuh ketakutan
dia ngomong kepada imam itu dan berkata, Romo maaf sekali, maaf Romo. Kenapa? Oh, saya latihan motor lalu tadi saya takut, saya bukannya ngerem malah ngegas dan saya nubruk mobil Romo. Lalu Romo itu berkata, lalu gimana kamu? Kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa Romo, cuma mobil Romonya rusak Romo, mobil Romonya rusak, maaf Romo. Ya enggak apa-apa, ya sudah, kalau kamunya enggak apa-apa itu yang penting, ya sudah, nanti enggak apa-apa, mobil rusak, yang penting masih bisa maju toh mobil saya, masih bisa Romo, ya sudah itu yang penting gitu ya. Dasar orang baik itu 3 hari kemudian mobilnya diambil dan ditukar dengan yang baru lagi. Dan enggak, kata saya. Jadi apa yang saya mau katakan, kelemah lembutan gitu, dia menempatkan barang-barang, menempatkan apa yang dia miliki bukan di atas manusia gitu. Manusia adalah segala-galanya. Ada kelembutan. Ada kelembutan hati. Saya teringat bagaimana sikap siapa? Karyawan di sini. Ada satu karyawan tua banget, Muslim karyawan itu, sudah tua. Dia itu pakai motor tua. Dan kalau dia parkir motornya, kuncinya tuh nempel di motor itu. Lalu saya tanya, kamu tuh hebat ya, kamu parkir motor kuncinya ada di situ. Terus dia mengatakan dengan tenangnya, aduh pastor, siapa sih yang mau nyuri motor yang kayak gini? Orang tolol yang mau nyuri motor kayak gini. Loh kalau begitu Bapak lebih tolol dong, karena Bapak punya motor yang kayak gini. Iya memang, karena saya lebih tolol, karena saya nggak punya motor yang lain selain ini gitu. Orang starternya aja harus ngedorong. Saya panggil setiap pagi, saya panggil istri saya, ayo dorong dulu gitu. Sekarang istri saya tuh kekar sekali Romo gitu ya. Kenapa? Karena setiap pagi ngedorong motor saya terus gitu ya. Beda sekali dengan seorang bapak yang saya ingat dia punya sepeda balap road bike 250 juta harga road bike itu, saya tahu sekali karena dia cerita gitu. Lalu road bike-nya itu diparkir. Karena menghalangi oleh karyawan itu dipindahkan. Si bapak itu nggak ngelihat, tapi tahu bapak itu lihat bahwa sepedanya sudah berpindah tempat. Lalu bapak itu, ini jatuh ya, jatuh. Siapa yang naruh di sini? Saya Pak, jatuh ya? Bukan Pak, tadi menghalangi, lalu saya pindahkan di sini. Wah ini mahal loh, hati-hati loh. Hati-hati, jangan macam-macam loh. Ya ampun Tuhanku Yesus, gitu ya. Gue aja yang punya sepeda 500 juta dalam mimpi, nggak takut rusak kok gitu ya. Jadi lihat, seringkali orang diperalat, tidak bisa lemah lembut kepada orang lain. Karena apa tadi? Cinta akan uang, cinta akan materi. Sehingga membuat kita mempunyai hati yang beku gitu ya. Tidak bisa lemah lembut kepada orang lain. Yang kedua adalah apa? Sabar. Nah, ini menarik. Sabar itu berarti apa? Ikhlas. Rela menerima hal-hal yang berat yang harus saya terima. Apalagi sakit yang tidak bisa kita hindari. Penderitaan yang tiba-tiba muncul. Bagaimana bisa bertahan di dalam penderitaan dan melihat penderitaan itu sebagai cara Tuhan untuk mencintai saya. Dan itu tidak mudah gitu ya. Ini tentunya hanya bisa dialami oleh orang-orang yang sudah terolah batinnya. Jadi tidak serta-merta kalau kita beriman kepada Kristus, kita rajin berdoa, serta-merta kita bisa sabar menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Dan. Ini harus mengalami sebuah pelatihan rohani. Yang ketiga, kita berjuang dengan apa? Mau rela dan memperhatikan sesama. Jadi kita tahu bahwa penderitaan itu adalah tempatnya Tuhan memperlihatkan dirinya. Maka jelas sekali toh dikatakan bukan kamu yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan.
Bukan itu. Tetapi pada saat engkau memberikan air kepada yang haus, makan kepada yang lapar, pada saat engkau mengunjungi yang sakit, mendatangi orang yang dipenjara, engkau lakukan untuk aku. Jadi Yesus itu ada di dalam kubangan penderitaan manusia. Dan itulah tempatnya kita bertemu dengan Yesus. Jadi kalau kita bertemu dengan Yesus, memang kita harus berani kotor. Kita harus berani menderita. Kita harus berani meninggalkan kenyamanan kita. Lalu yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa pertama-tama kita harus mengikuti perintah Allah dalam kasih, dan yang kedua adalah menanggalkan diri kita yang lama dari dosa dan kebiasaan hidup negatif. Dan hidup sebagai manusia baru dalam roh. Itu berarti apa? Hidup kita berani mengalihkan waktu, pikiran, dan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita memakai waktu kita, pikiran kita, materi kita untuk sesuatu yang lebih berkenan. Oh ini udah ada di sini, sorry kok malah berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini kita menyadarkan diri kita bahwa saya harus mencoba untuk memulai merefleksikan apakah kata-kata saya ini berkenan pada Tuhan atau tidak. Atau kata-kata saya ini akan menyakiti orang itu. Apakah tindakan saya ini adalah cara saya untuk memuliakan Tuhan atau tidak, gitu ya. Maka ini sebuah latihan menanggalkan manusia lama, gitu. Jadi kita harus sadar tentang kelemahan kita. Nah, maka saya selalu mengatakan tolong dong. Jangan berkatakan ada orang yang mengatakan, kamu tuh kalau ngomong kasar ya pada istri kamu atau pada anak-anak kamu. Lah, kasar ini tuh sudah dari dulu papa saya juga kasar. Jadi saya juga ikut-ikutan kasar. Tolonglah gitu ya. Kalau kita dilahirkan sebagai orang yang seperti itu, kita tidak boleh mati menjadi orang yang seperti itu gitu ya. Itu berarti kita kopeh gitu. Itu keras kepala gitu. Jadi kita harus harus mati menjadi orang yang lebih baik gitu. Bukan mati dalam keadaan yang lama-lama aja. Ngapain Tuhan memberikan kesempatan kita hidup gitu. Tuhan itu memberikan kesempatan kita hidup supaya mengolah pengalaman batin yang pahit ini, yang jelek ini, supaya lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan kepada Allah. Maka di sini pentingnya kita menyadari kelemahan-kelemahan diri kita dan pelan-pelan mengikisnya gitu. Dan pelan-pelan melatihnya untuk mengurangi. Itu yang dikatakan dalam istilah bahasa latihan rohani menjadi ugahari gitu. Ugahari itu membebaskan dari kelekatan dosa, dari kelekatan kecanduan pada hal-hal yang jelek. Ketiga, di dalam jalan yang bisa kita tempuh untuk sejalan seiring dengan Yesus, kita meneladan Kristus dalam kata, pikiran, dan perbuatan. Maka di sini seperti Santo Yohanes berkata, perlu perjuangan keras karena banyak godaan. Keinginan daging, keinginan marta, serta keangkuhan hidup. Maka kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang bisa mengalahkan kita untuk menjadi sepola pikir dengan Yesus. Kok saya tiba-tiba lost kata-katanya ya. Ada sensualitas-sensualitas di dalam hidup kita, yaitu seksualitas, kekayaan, kesombongan. Ada sensasi-sensasi yang membuat kita ingin menemukan kesenangan di dalam ragawi, di dalam badani, di dalam kepuasan, dan di dalam pengakuan diri. Gitu ya.
Jadi ini bisa menjebak kita di kedagingan ini, menjebak kita sehingga akhirnya kita tidak punya cara melihat seperti Tuhan, cara merasakan seperti Tuhan, dan cara berlaku seperti Tuhan sendiri. Bapak Ibu ingat waktu tahun 2000 adalah tahun kerahiman ilahi. Simbolnya, ingat simbolnya seperti apa? Tahun kerahiman simbolnya itu seperti Yesus, orang Samaria yang baik hati, yang memangku orang yang disamun itu, orang yang dirampok, dan matanya 3, gitu ya. Matanya 3. Artinya apa? Pada saat kan motonya adalah hendaklah engkau murah hati karena Bapamu adalah murah hati. Supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Supaya kita bisa merasakan seperti Tuhan merasakan. Supaya kita bisa bertindak seperti Tuhan melakukan. Jadi di dalam tahun kerahiman, supaya kita punya empati. Tidak hanya empati, tetapi juga mempunyai hati yang seperti Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan tergerak oleh belas kasihan ini akhirnya menimbulkan sebuah action, sebuah tindakan nyata. Nah, inilah yang menjadi 3 jalan untuk mencapai kesejalanan dengan Yesus. Maka 3 pola Injili yang bisa kita pakai adalah pola kesucian, kemiskinan, dan ketaatan. Mungkin Anda akan berkata, "Walah, ini kan Ini kan cara hidup 3 kaul gitu ya." Ya betul, 3 kaul. Tapi bukan berarti pola hidup 3 kaul ini tidak bisa dilakukan oleh awam, tidak. Yang mau saya cari, yang mau saya paparkan di sini adalah semangatnya. Jadi kaul-kaul ini, 3 kaul yang diucapkan oleh para biarawan, biarawati ini, semangatnya harus dihidupi juga oleh para awam untuk mencapai apa? Kesucian, cinta yang sejati tadi. Jadi pertama adalah kesucian. Apa maksudnya? Kelekatan kepada Allah dan kelekatan pada Allah yang pertama. Dan kedua adalah kesetiaan pada panggilan dan janji hidup kita. Ini menarik. Bahwa kesucian, kemurnian itu bukan perkara seksualitas belaka gitu ya. Bukan perkara bahwa saya suci kok, murni, istri saya 1 gitu ya. Saya tidak macam-macam, selesai. Bukan itu. Gitu. Semata-mata. Tetapi kesucian, kemurnian itu berarti apa? Manusia mau melekat pada Tuhan. Mau menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Gitu. Mau menjadikan hidup doa itu menjadi sebuah aliran kehidupan yang begitu saja mengalir dalam diri kita. Ini kelekatan kepada Allah. Dan yang kedua, kemurnian pun mengisyaratkan apa? Kesetiaan kepada panggilan dan janji hidup kita. Jadi saya sering kali bersedih gitu ya, bersedih melihat pasangan suami istri yang mereka berdua gitu ya, mereka berdua ada bersama-sama gitu, tetapi tidak setia dalam memenuhi janji panggilan mereka. Untuk apa? Untuk menyejahterakan pasangannya. Jadi mereka hanya melihat bahwa hidup berdua ini sebagai tugas dan kewajiban gitu ya. No choice anymore. Ya sudahlah gitu ya. Seperti yang saya selalu katakan, hauce ya sudahlah dengan dia aja gitu ya. Nggak gitu. Jadi kemurnian itu berarti apa? Kita harus belajar setia. Setia untuk apa? Untuk memenuhi tugas panggilan kita, menyejahterakan pasangan kita. Ini kesucian. Jadi sekali lagi kesucian itu bukan berarti bahwa kita tidak kawin dengan wanita lain, kita tidak ada punya hubungan gelap, bukan itu semata-mata. Kedua, kemiskinan. Semangat kemiskinan bukan berarti kalau kita punya rezeki langsung dibuang begitu saja. Ingatkan kita punya anak-anak, mereka butuh pendidikan, kadang-kadang mereka sakit, begitu banyak biaya yang harus dibutuhkan.
Kemiskinan itu berarti hidup sederhana, tidak terikat. Jadi kita hidup sederhana itu berarti tahu batas. Jadi kita punya itu berguna atau tidak gitu. Kan seringkali maaf ya ibu-ibu, ndak nyindir gitu. Coba Anda punya sepatu berapa gitu ya. Coba tas Anda berapa? Coba. Jangan ngomong. Nanti malu kalau ngomong gitu ya. Tas mana yang sebetulnya udah lama tidak dipakai? Sepatu mana yang sudah lama tidak dipakai? Apakah perlu atau tidak? Gitu. Seringkali kita karena gaya, apalagi mohon maaf, nggak nyindir, sekali lagi nggak nyindir. Wanita itu senang sekali matching. Kalau di atasnya merah, ke bawahnya pun merah, gitu ya. Kalau di atasnya putih. Kalau laki-laki cross tubrukan juga cuek. Baju biru gitu ya, celana merah, oke, yang penting gue pakai celana lah gitu ya. Tapi wanita pakai itu, langsung semua orang akan ngomong, dasar kampungan, nggak ngerti gaya, nggak ngerti model gitu ya. Itu lihat gitu. Dan ibu-ibu kalau pergi ke kondangan langsung pusing. Ini pernah dipakai loh, malu, harus pakai yang baru. Nah, ini dia. Ini bukan semangat ugah hari gitu ya. Gitu. Ingat ibu-ibu, Anda itu bukan model. Nggak perlu fashion show, nggak perlu gitu ya. Ya kalau Anda itu bawa, ya jangan juga. Maaf ya, saya ugah hari ya. Lalu setiap hari pakai daster terus ya. Lalu orang-orang kan ngomong, aduh kayak tong sampah dikarungin gitu. Ya, orang itu kan butuh estetika, kan wanita itu kan butuh estetika, butuh keindahan. Tetapi bagaimana keindahan itu muncul dalam kesederhanaan. Nah, ini edan kalau gitu ya. Keindahan dalam kesederhanaan. Saya cerita, beberapa minggu yang lalu saya pergi ke kampung Baduy, Amerika, mungkin nggak tahu ya Baduy itu pedalaman. Ke sana, mungkin Anda tahu tapi belum pernah ke sana gitu. Saya ke Baduy, saya kaget sekali. Saya bawa ibu-ibu dari Gading. Saya sering jalan-jalannya bukan ibu-ibu paroki kita. Paroki saya jarang mengajak jalan-jalan. Dari paroki lain yang ngajak jalan-jalan saya. Lalu jalan-jalan ke sana, ibu-ibunya kaget. Perempuan-perempuan Baduy itu putih-putih dan cantik. Dan ibu-ibu itu langsung tersinggung gitu. Buset, gue yang manicure, pedicure, yang kukur-kukur, yang benar-benar diri, tidak putih. Mereka pergi ke ladang gitu. Kok putih-putih ya gitu ya? Apa yang membuat mereka putih ya gitu? Kok cantik-cantik ya? Kita udah merawat, kita ada perawatan setiap bulan atau 2-3 kali. Kok tidak seperti mereka? Lihat gitu ya. Saya langsung mengatakan, ya Tuhanku Yesus, untung aja perempuan Baduy ini hanya mau menikah dengan sesama Baduy. Dan saya bersedih tidak dilahirkan oleh Tuhan menjadi suku Baduy gitu ya. Coba jadi suku Baduy, saya punya istri cantik jelita gitu. Sederhana gitu. Di dalam kesederhanaan ada sebuah keindahan. Nah, lupa gitu. Wanita-wanita modern itu justru lupa. Terlalu banyak aksesorisnya. Kalau mobil itu kan aksesoris gitu. Pada saat pretelin aksesorisnya keluar aslinya, orang langsung berkata, "Ye, kayak gini doang." Kan ada ibu-ibu gitu yang sudah make up sampai berapa? Sampai 5 jutaan make up keluar. Ya ampun gitu, make up atau make down kata saya itu. Jadi kadang-kadang karena make up-nya berlebih, jadi bukan make up lagi, jadi make down gitu. Jadi bukan malah lebih hebat, bukan lebih lazat, tapi lebih hancur lebur gitu. Nah, lihat di sini bahwa kemiskinan itu berarti saya berani mengatakan cukup, nggak perlu, saya nggak perlu, saya masih ada, gitu. Masih ada, saya masih punya. Dan jujur itu pun yang selalu saya latih dalam hidup saya.
Banyak umat yang menawarkan, pastor ganti ini, enggak cukup, ini juga masih bisa, ini juga masih bagus gitu ya. Ini ugari. Dan ketiga adalah ketaatan. Ketaatan bukan semata-mata kita taat pada pemimpin saja, tetapi ketaatan kepada kebenaran Tuhan. Kebenaran yang difirmankan oleh Tuhan sendiri. Gitu. Ketaatan kepada ajaran gereja. Saya kemarin berkata, tolong dong kalau kita sudah menjadi orang Katolik, jangan jadi orang Katolik yang senang icip-icip. Senang icip-icip. Icip-icip ke gereja-gereja lain. Lalu kok gereja sana punya ajaran ini? Tolong, ajaran-ajaran gereja itu bukan untuk dikomparkan, bukan untuk diadukan. Bukan. Karena mereka punya landasannya sendiri-sendiri gitu ya. Kita punya landasan sendiri. Maka saya senang sekali bahwa para imam di YouTube itu selalu mengajarkan imannya, selalu mengajarkan, memperdalam iman Katolik. Itu seperti apa? Saya tidak pernah menemukan imam-imam yang sibuk memperbandingkan lalu menjelekkan dalam tanda petik agama lain. Saya tidak menemukan itu. Gitu. Saya menemukan imam-imam yang mengajari umatnya bagaimana mencintai dan hidup di dalam iman kekatolikannya. Ini. Jadi bagaimana kita pun harus setia pada apa ajaran yang gereja berikan ke dalam hidup kita. Gitu. Dan memang ajaran gereja itu tidak mudah untuk ditapaki, untuk dijalani. Ibu Riana, saya berapa menit lagi? Romo masih ada ya sekitar 15 menit lagi boleh, Mo. Oh, oke, baik. Terima kasih. Santo Fransiskus de Sales mengatakan, hidup kudus diawali dengan pertobatan dan pemurnian suara hati. Jadi kalau kita tadi dituntut untuk menjadi kudus, kekudusan itu berarti apa? Berarti saya memasuki kehidupan yang di dalam cinta yang sejati. Kita melakukan kekudusan, hidup cinta yang sejati itu demi apa? Demi kebahagiaan kita. Dan supaya kita menemukan hidup yang sesungguhnya, maka Fransiskus de Sales mengatakan kekudusan, cinta sejati hanya bisa diawali dengan apa? Pertobatan. Pertobatan. Memurnikan hati. Maka ini jalan pertama, pertobatan itu. Jadi pertobatan itu berarti apa? Berarti mengalihkan arah kehidupan gitu ya. Jadi arah kehidupan, orientasi kehidupan gitu. Orientasinya tadinya diri saya, demi saya, untuk saya, tetapi sekarang orientasinya berbeda. Jadi ini pertobatan. Jadi pertobatan itu membalikkan orientasi kehidupan. Dan ini tentunya memurnikan suara hati kita. Jadi orang semakin bertobat, itu berarti orang itu semakin mendengarkan suara Allah dalam dirinya. Maka jalan-jalan keutamaan yang bisa dipakai untuk pertobatan digambarkan oleh Fransiskus de Sales adalah lewat doa, meditasi, membaca dan merenungkan firman Tuhan, perbuatan amal kasih, menyangkal diri, dan sakramen-sakramen. Gitu ya. Jadi ini jalan-jalan yang ditawarkan oleh Santo Fransiskus de Sales untuk mencapai sebuah jalan pertobatan, pemurnian hati. Dengan demikian kita melihat menjadikan kehendak Allah menjadi kehendak kita. Ini orientasinya, lihat orientasinya. Biasanya kan kita menjadikan kehendak kita adalah segala-galanya. Keinginan kita, mimpi kita adalah segala-galanya. Tapi pada saat kita melakukan sebuah pertobatan, memutar haluan, mengubah orientasi hidup, kita menjadikan kehendak Allah menjadi kehendak kita. Inilah buah dari sebuah pertobatan. Jadi saudara-saudariku, itulah jalan. Kalau Yesus berkata, akulah jalan, ini maksudnya. Supaya kita menapaki berjalan bersama Yesus. Kita berbicara tentang kebenaran. Kebenaran tidak sepanjang jalan kenangan. Tidak sepanjang, penjelasannya tidak sepanjang saya menjelaskan tentang jalan ini ya. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran,
Yesus tadi, Santo Agustinus berkata tentang apa? Kepadaku engkau harus datang. Kepada aku engkau harus datang. Hanya Kristus yang menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Kenapa? Karena ia menyatakan dirinya Allah. Dan Allah sajalah kebenaran. Dan kebenaran itu maksudnya apa? Di dalam diri Yesus, seluruh janji Bapa terpenuhi. Ingat, Allah itu menjanjikan seorang penyelamat. Setelah kandasnya manusia di dalam dosa, karena kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa, maka Allah menyelamatkan manusia dengan menghadirkan Mesias. Dan Mesias itu siapa? Yesus sendiri. Maka di dalam hidup Yesus ada kebenaran itu. Kata-kata Yesus, perbuatan Yesus, tindakan Yesus, ajaran Yesus adalah ajaran yang dibenarkan oleh Allah. Bahkan hidup Yesus pun akhirnya dibenarkan oleh Allah. Ingat peristiwanya. Pada saat Yesus disalib, Yesus disuruh menunjukkan kebenaran. Pada saat prajurit berteriak, kalau engkau benar-benar anak Allah, turun dari salib itu. Jadi Yesus disuruh memperlihatkan kebenaran. Kalau engkau benar-benar anak Allah, turun dari salib itu. Kami akan tunduk dan percaya. Tapi kebenaran Allah itu tidak boleh ditunjukkan pada saat itu, tidak boleh. Kenapa? Karena Yesus harus mati dahulu. Yesus harus masuk ke dalam tempat penantian. Karena Allah melalui Yesus ingin mengalahkan kuasa maut. Maka pada saat Yesus masuk ke dalam tempat penantian, bahasa penginjil Lukas itu menarik. Bukan Yesus bangkit, tetapi Yesus dibangkitkan. Ini tindakan Tuhan. Yesus dibangkitkan. Jadi sekali lagi tolong jangan tanya, mana yang benar Tuhan? Romo, Yesus bangkit atau Yesus dibangkitkan? Ingat bahwa setiap pengarang Injil punya maksud yang terselubung untuk menunjukkan ajaran yang konsisten. Ini karya Tuhan. Maka Yesus dibangkitkan untuk memperlihatkan bahwa karya keselamatan itu adalah karya Allah. Itu karya Allah. Dan disinilah letak kebenarannya. Allah membenarkan. Maka Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Maka kebangkitan itu adalah letak di mana Yesus dibenarkan oleh Allah. Maka Yesus itu benar-benar merupakan pemenuhan janji Bapa. Poin berikutnya, karena Kristus adalah jalan dan sekaligus kebenaran, maka kita yang mengikuti Dia akan sampai kepada kebenaran. Jadi kalau kita setia pada apa yang dikatakan oleh Yesus, pada apa yang dijalankan oleh Yesus, maka kita sampai pada kebenaran itu. Maka Allah sendiri menginginkan agar manusia memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang memerdekakan dan menuntun pada keselamatan. Jadi kebenaran yang Yesus tawarkan, yang Yesus perlihatkan, adalah kebenaran yang mau memerdekakan manusia dari kelekatan, dari penjara duniawi. Dan kebenaran ini menuntun kita kepada keselamatan. Maka terakhir, kalau kita berbicara tentang akulah kehidupan, maka kalau bahasa Agustinus, di dalam aku engkau harus berada. Maka tadi, kita kembalikan kepada permenungan Yohanes. Yohanes tinggal berkata, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kesatuan manusia dengan Yesus itu akan membuahkan apa? Membuahkan berkat yang indah. Yaitu apa?
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi inilah buah dari sebuah perjalanan di mana kita menapaki jalan hidup bersama Yesus, dan kita datang kepada Yesus dan akan dibawa oleh Yesus di tempat Yesus berada. Semoga permenungan ini menjadikan kita semakin memahami siapa Kristus itu bagi hidup kita dan bagaimana kita hidup yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan Ibu Riana. Terima kasih Romo, terima kasih untuk penjelasannya. Saya jadi ingat ini ceritanya nih. Saya baca dari renungan dari bishop di sini, salah satu bishop di sini, Bishop Robert Barron. Dalam renungannya hari ini dia bilang, dia cerita Buddha bisa klaim bahwa dia menemukan jalan, menemukan jalan yang dia bisa kasih tahu ke para pengikutnya. Tetapi Yesus berkata kalau dia adalah jalan. Jadi kalau Buddha hidup pada zaman Yesus, dia pasti jadi pengikut Yesus. Karena dia menemukan jalan. Mencari jalan. Ya. Terus Muhammad bilang, melalui Muhammad yang menerima wahyu terakhir, bahwa pewahyuan itu harus lewat dia. Tapi Yesus berkata, I am the truth. Akulah kebenaran. Betul ya? Dan Confucius berkata kalau dia discover kehidupan yang baru. Dan Yesus berkata, akulah hidup. Jadi dia bilang, dari perenungan dia, nggak ada orang-orang lain dalam dunia ini yang mempunyai sesuatu yang Yesus nggak punya. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi apapun yang ditawarkan oleh orang-orang lain, Yesus punya semua. Karena dia yang sumbernya semua. Tuh loh. Saya jadi ingat satu, waktu pas dulu nih ceritanya nih. Waktu zaman-zaman saya masih berusaha untuk ngajarin suami saya untuk mengikuti Yesus ceritanya. Dia bilang waktu itu dia cerita kalau dia tuh percaya dengan alam semesta. Tuh ya, dia berdoa kepada alam semesta. Terus saya challenge dia, saya cuma bilang, oke, kamu berdoa kepada alam semesta. Saya berdoa kepada yang menciptakan alam semesta. Ayo, mau percaya mana? Mau percaya sama alam semesta atau yang ciptain alam semesta? Tuh ya. Sampai akhirnya dia speechless, nggak bisa ngomong lagi. Padahal yang ngomong juga adalah ciptaannya ya. Betul. So tahu boleh dong mau. Ya. Tapi topik yang amat sangat menarik. Kita belajar ya tentang Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dan banyak orang yang menjadi Katolik dan mereka tuh sama sekali nggak tahu apa maksudnya kata-kata Yesus tersebut. Makanya benar kayak tadi Romo cerita. Kemarin Romo cerita tentang liturgi segala macam. Banyak orang Katolik yang hanya datang ke misa cuma sekedar formalitas. Hai Yesus, terakhir bye Yesus, see you next week. Udah, cuma begitu aja. Nanti next week sama. Hai Yesus, bye Yesus, see you next week. Tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka percayai itu. Mereka tidak mempelajari iman mereka. Sehingga ketika badai kehidupan menghantam, segala macam terjadi, mereka bertanya, di mana Yesus? Padahal apa yang Yesus mau adalah ketika kita menjalin relasi pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita mempunyai, seperti yang Romo bilang, yang saya suka sekali perikop itu Yohanes 15, tentang akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tidak melekat kepadaku, kamu akan mati.
Kita manusia hidup seperti ranting-ranting dalam pohon Tuhan. Kalau kita melepaskan diri dari Tuhan yang adalah pohon kehidupan kita, ya matilah moh. Kita nggak bisa hidup. Karena nggak usah jauh-jauh. Kita sering beli bunga kan di toko bunga segala macam ya. Bunga bagus itu kalau di pohonnya. Dia lebih bertahan lama kalau dia tinggal di pohonnya. Tapi bunga yang dijual di toko-toko yang di floris atau yang lain-lain itu bagus. Tapi hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu dia mati. Karena dia tidak menempel. Sedangkan bunga kalau menempel di pohonnya, ketika dia layu, dia akan menjadi bakal pohon yang berikutnya. Jadi ketika kita hidup menempel pada Tuhan yang adalah pokok dan sumber kehidupan kita, dia akan mencukupi segala-galanya. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan, kekuatan demi kekuatan, biarpun badai menerpa, segala macam angin topan menghadang dalam kehidupan kita, tapi kita terus kuat. Dan satu lagi yang saya ambil dari Romo, tentang kesadaranmu. Banyak orang yang hidup tapi nggak sadar. Banyak orang yang melakukan sesuatu tapi nggak sadar. Jadi kesadaran itu adalah satu rahmat. Ketika kita menyadari apa yang kita kerjakan, ketika kita menyadari apa yang kita lakukan, ketika kita menyadari siapa kita, keterbatasan kita, kekurangan kelebihan kita, dan kita menyadari kalau kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya, jadi kesadaran adalah satu hal yang penting ketika kita hidup dalam kesadaran penuh. Saya ingat ketika mama saya dulu sakit, dan mama waktu itu udah lama sekali nggak pernah ngaku dosa. Dan apa yang mama katakan ketika mama berbuat dosa, dan saya kritik mama gitu loh. Mama cuma bilang, emang mama salah apa? Emang itu salah? Wah, saya langsung mikir. Saya bilang, kok nggak sadar ya kalau salah ya? Tuh ya. Jadi ketika orang yang selalu yang hidup tanpa kesadaran, itu mereka nggak akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi menurut saya kesadaran itu amat sangat penting, dan itu adalah rahmat Tuhan yang luar biasa ketika tadi Romo bilang, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan membuat hati nurani kita menjadi begitu sensitif, begitu peka. Itu adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, tanpa kita menyadari, kita nggak bakal bisa bertobat. Tanpa kesadaran, kita nggak akan bisa maju. Tanpa kesadaran, kita nggak akan bisa pernah berubah. Itu yang paling penting dalam hidup adalah kesadaran. Dan kita sadar kalau kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, kita butuh Dia. Nafas kehidupan kita, sumber kekuatan kita. Oke, baik. Saya akan membuka untuk teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya melihat di kolom chat cuma terima kasih doang nih. Ada pertanyaan nggak tentang apa yang Romo bawakan pada hari ini? Silahkan yang mau bertanya boleh unmute. Kalau tidak ada, saya mau sharing. Nah, oke. Bapak yang mau sharing, silahkan. Ini perikop favorit saya. Pada saat-saat masa transisi, mau menjadi Katolik, setelah sekian lama bertahun-tahun didoakan, baru mau menjadi Katolik. Masa-masa transisi ya. Belum menjadi Katolik, Mas, tapi masih masa transisi gitu ya. Udah mau masuk rumah, tapi di depan rumah, belum mau masuk benar gitu. Saya sempat bingung. Jalan mana yang aku tempuh? Karena saya dibesarkan dan praktis di agama lain, dan buat saya itu sulit untuk meninggalkan yang lama gitu. Tapi pada waktu yang bersamaan saya sudah mulai menjatuh cinta kepada
Ya, maksudnya kepada Yesus gitu ya. Sempat bingung, tapi Tuhan itu memang hidup. One point saya lagi nyetir, di depan saya ada bus. Bus itu berhenti. Saya jadi mesti ikut berhenti kan dia ada berhenti di bus stop, kalau di sini mesti ikutin berhenti. For some reason saya ikut berhenti lah. Di belakang bus itu ada perikop ini. Saya bilang, wow, saya suka ini. Inilah saya bilang. Jadi saya akhirnya ya memilih Yesus. Ya, karena dialah kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu. Jadi buat itu cara Tuhan menjawab dia. Jadi saya bilang saya tidak mudah untuk merubah, karena itu bukan sesuatu yang gampang buat saya untuk merubah-rubah percayaan gitu ya. Tapi begitu saya I'm 100% in gitu, dan saya selalu bilang kepada saya, dan juga kalau bisa sharing ke orang lain, selalu untuk mengerti tentang iman kita, belajar tentang iman kita dari berdoa, baca firman, ya dengan kehidupan kita juga sih. Memang tidak mudah ya. Siapa bilang mudah? Tapi ya mesti istilahnya mesti ini keep up gitu loh, terus gitu loh. Jadi banyak orang yang akhirnya kesana sini. Ada yang udah dibaptis, nanti lagi lari kemana lagi, jadi kayak nggak kejuntrungan, nggak jelas. Saya nggak mau bolak-balik begitu, nggak mau. Saya bukan bola, saya nggak mau gitu. Jadi saya udah kesini nggak. Apapun alasan pun juga, walaupun orang lain yang berubah, bagaimana, saya tidak berubah gitu. Ya. Dan satu saya ingat doa Andy selalu dari awal ketika dia terima Tuhan adalah, Tuhan ajari saya untuk selalu setia. Saya mau setia sampai akhir. Dan itu juga yang membuat dia jadi agak sedikit susah waktu pas dia meninggalkan kepercayaan yang lama, karena dia takut mengkhianati. Dia takut tidak setia. Dan saya bilang, jangan takut untuk gak setia, karena apa yang kamu percaya saat ini adalah Tuhan. Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang sejati. Jadi kamu gak salah pilih. Itu aja. Iya, Ira Kurniawan juga bilang punya pengalaman yang sama. Boleh sharing? Boleh, silakan. Ayo Ira, di-unmute. Boleh sharing, silakan. Halo, aku Ira dari Houston. Aku pernah punya pengalaman yang sama juga sama Pak Andy. Jadi waktu itu aku Katolik dari kecil. Terus, halo, dengeran nggak? Ya, kita dengar. Kita bisa dengar. Oh, oke. Ya. Aku Katolik dari kecil, tapi sejak pindah ke Houston, terus aku sempat ikut sama teman-teman yang meditasi buka hati, yang lintas agama, segala macam gitu. Seperti yang Romo bilang, jadi kayak jajan. Jadi kayak mencari-cari di mana sih, benar nggak sih Tuhan tuh sama aja semuanya tuh sama aja gitu. Padahal beberapa teman udah ingetin, Ra, itu tuh nggak sesuai sama Katolik Roma gitu. Cuma saya selalu mikirnya, nggak apa-apa kok, kita kan doanya sama Allah Bapa juga gitu, dan Allah Bapa semua orang kan sama. Jadi terus saya main sama kelompok ini sampai saya ikut level-level meditasi yang level pertama, level kedua, terus jadi selalu untuk level pertama biayanya sekian, untuk level kedua ada lagi, terus ada satu orang pembimbingnya yang sebagai founder dan owner meditasi ini, yang saya merasanya kok mereka panggilnya guru, mereka panggilnya kayaknya mendewakan, seperti kita sama Tuhan Yesus gitu loh. Saya bilang, aduh Tuhan, saya tuh nggak mau ada Yesus yang lain. Buat saya Yesus cuma satu gitu kan. Tapi karena saya butuh saya pengen punya teman. Basically saya tahu grup ini adalah orang-orang yang benar-benar hatinya baik, yang selalu siap sedia. Waktu saya baru-baru pindah ke Houston, mereka tuh nolongin saya banyak, temenin saya gitu. Jadi saya merasa, aduh ini tuh temen gue banget gitu. Dan mereka tuh benar-benar baik-baik semua.
saya tuh bisa lihat mereka tuh dari sikap hidup mereka tuh baik-baik semua. Tapi benar-benar apa ya, beda gitu ketika mereka manggil owner ini guru, saya langsung enggak, buat gue guru gue tuh cuma Tuhan Yesus doang gitu. Terus suatu hari di grup KKIH, di grup keluarga Katolik Houston, ada Pak Fajar itu selalu kirim perikop, bukan perikop ya, jadi cuma kayak satu ayat yang bacaan hari itu di grupnya kita. Jadi setiap hari saya selalu bangun tidur, saya langsung baca. Oh, hari ini kata-kata emasnya ini gitu. Oh, ya udah. Terus ada satu hari tiba-tiba bikin saya sadar gitu. Tiba-tiba dia bilang, kamu telah diberi dengan cuma-cuma, maka kamu harus memberikan dengan cuma-cuma. Jadi terus saya langsung sadar kalau, oh iya, Tuhan Yesus aja semua orang mau ajarin kita, nggak pernah mikirin, gue harus bayar sekian. Kenapa kok ikut di kelompok yang ini? Saya selalu di-encourage untuk setelah level ini harus ikut level 2, harus ikut level meditasi yang ketiga, dan itu selalu ada biaya gitu. Dari situ saya langsung sadar, saya nangis. Dari situ saya bilang, ya udah tandanya Tuhan mau ingetin gue pagi ini aku baca bacaan hari itu, dan aku jadi sadar gitu. Oh iya, aku mesti balik. Aku mesti balik ke grup Rosario Ibu-Ibu, aku mesti balik ke grup KKIH, dan ya udah. Jadi sejak saat itu aku udah. Terus abis itu kita pernah juga pendalaman kitab suci sama Romo Eko juga, dan di situ tuh Romo Eko bilang juga, Romo inget nggak sama Ibu Windra dan lain-lain. Romo Eko ngomong juga hal yang sama, jangan jajan gitu. Jadi abis itu saya langsung sadar, iya saya ingat, pokoknya saya nggak boleh jajan. Pokoknya saya Katolik, ya udah saya Katolik, saya nggak pindah-pindah lagi. Ya, thank you Ira. Ya, kita memang harus saling mengingatkan. Tugas kita yang sekarang yang sudah diingatkan Tuhan adalah mengingatkan yang lain juga. Tuh loh, saya juga pernah jajan-jajan gitu. Buka kartu. Saya juga pernah jajan-jajan gitu, cuman jajannya adalah saya ke tukang kuamnya, ke segala macam, masih Katolik, masih percaya kayak gituan. Coba bayangin. Sampai akhirnya teman baik saya nampar saya, dan teman baik saya ngingetin saya gitu loh. Seakan-akan saya ditampar Tuhan. Saya cuma bilang, Riana, Allah kita adalah Allah si cemburuan. Jangan sampai ada Allah lain. Saya langsung, oh iya bener. Mateng gua. Oke, sharing terakhir Pak Okta. Ada pertanyaan atau ada sharing? Silakan Pak Okta di unmute. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Romo. Sebenarnya yang pertama sih saya fansnya Romo Eko, tapi waktu di Romo Eko ke paroki saya di Surabaya, ya saya kalah cepat sama ibu-ibu penggemar Romo Eko. Nah, saya mau tanya Romo mengenai kebenaran dan hidup. Kan seperti yang Romo Eko katakan, orang semua bisa baik, bisa apa, tapi belum tentu benar. Ya, tapi juga ada misalnya kejadian benar ya ini ya, dan real ya. Ada teman saya, dia Katolik, dan karena kerjaannya itu bagus, ya melayani salah vendornya dari pemerintah, dari salah satu BUMN. Yang terjadi ya dia pasti entertain apa segala di untuk kerjaan dia untuk bisa meneruskan hasil ini. Nah, suatu hari dia kena sakit lumayan parah dah. Sampai akhirnya dia kembali ke gereja Katolik.
Gereja Katolik. Nah, yang jadi permasalahannya, dia punya istri lebih dari satu. Nah, yang satu nggak tahu dia cara apa. Akhirnya tuh pas dia percaya lagi balik ke Katolik, nah yang jadi bingung, dia ke gereja itu dengan kedua istrinya. Nah, saya nggak ngerti. Itu saya mau kasih komen apa, saya bingung. Itu. Nah, bisa nggak di inin Romo, kami dikasih penjelasan gitu. Seperti kasus ini kan ribet juga. Nah, sikap kita harus kayak gimana? Sama juga. Ya seperti ya seperti itu Romo. Terima kasih Romo. Thank you Okta. Terima kasih banyak. Jadi menarik sekali bahwa tadi Ibu Riana berkata tentang tokoh-tokoh besar gitu, dari Buddha, Muhammad, Lao Tse, Konghucu berkata menunjukkan jalan. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan bahwa dia itu adalah dirinya sendiri gitu. Dia itu jalan, dia itu kebenaran, dan dia itu kehidupan gitu. Dia tidak hanya menunjukkan, tapi dia itu adalah identitasnya seperti itu. Jadi tadi, maka pada saat kita sadar sudah menyatakan diri untuk bersekutu dengan sang identitas sejati, jalan kebenaran dan hidup, dibutuhkan sebuah konsistensi kesetiaan. Tadi menarik bahwa Mbak Ira ya yang kedua sharing mengatakan, kok saya tertarik untuk mengicipi metode-metode seperti apapun. Bisa terjadi metode-metode itu membawakan ketenangan, kedamaian, tetapi belum tentu membawakan kesejatian gitu ya. Kesejatian. Jadi kesejatian itu tadi, engkau telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma pula gitu. Tapi pada saat dia menemukan berjalan dengan jalan sana, loh kok saya harus bayar, harus ini, wah saya berarti dalam tanda petik saya diperalat atau apapun lah gitu kesannya. Gitu. Dan sama tadi Okta berbicara tentang pengalaman temannya. Yang jatuh, usaha, entertain, lalu jatuh, dan akhirnya sakit, ingat lagi kepada Tuhan. Tapi dia ke gereja, kok dengan 2 istri? Tentunya ini adalah sikap seorang murid Tuhan yang tidak benar. Dan orang seperti ini, statusnya adalah status di dalam ekskomunikasi. Kenapa? Karena dia ada di dalam dosa besar, yaitu saya tidak menghakimi ya, tapi posisi dia yang cuek, gitu, yang cuek. Dia masuk ke dalam gereja, apalagi menyambut tubuh Kristus, tidak diperkenankan karena dia hidup dengan pasangan wanita yang tidak sah. Dan gereja kan hanya menerima perkawinan yang sah dan sakramental. Dan kalau dia pergi dan tetap hidup dengan orang itu dan dia menyambut tubuh Kristus, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau dia datang ke gereja, hanya datang ke gereja saja, misa dan mau itu, ya gereja masih oke gitu. Walaupun memang imam akan menegur gitu, akan mengatakan bahwa kamu disposisi batin kamu tidak benar gitu, tidak benar. Kamu berada di gereja, tetapi hidup kamu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Itu berarti apa? Berarti kamu melawan gereja kalau kayak gitu caranya gitu. Kalau kita sahabatnya, kita harus mengingatkan. Kita harus mengingatkan tadi. Tapi kalau itu pimpinan kita dan kita mengingatkan lalu kita bisa dipecat, ya jangan mengingatkan. Kita jangan mengingatkan, tapi mengingatkan lewat stuck this one. Oh, Romo. Bagaimana dengan status anaknya ya? Kalau yang dari istri keduanya itu ya, kalau dia jadi Katolik, kan mereka katekumen loh, terakhir katekumen berdua itu yang istri keduanya. Kalau begitu memang sebetulnya suara saya masih kedengaran? Masih Romo, masih bagus. Oke. Gambarnya masih ada? Masih. Oh, di komputer saya. Masih Romo. Di komputer saya yang mati. Di komputer saya. Tapi kita semua masih oke kok. Oke.
Jadi yang harus dibenarkan adalah mungkin dia membohongi sekretariatnya. Jadi kalau dia melihat kalau anak mau katekumen harus menyertakan surat pernikahan dari bapak ibunya gitu. Jadi kalau dia tidak membawa surat itu dia tidak boleh katekumen. Bisa terjadi dia menipu sehingga akhirnya sekretariat hanya menjebloskan begitu saja gitu. Tidak boleh sebetulnya. Jadi kan kalau anak mau komuni, mau sakramen baptis, harus ada surat pernikahan sah orang tuanya. Sedangkan anak ini kan tidak punya surat pernikahan sah orang tua itu gitu. Bukan catatan sipil doang ya, tetapi secara gerejawi itu gitu. Begitu Okta hukumnya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke. Ya, baik. Pertanyaan terakhir. Tadi ada Bu Susi angkat tangan. Silakan Bu Susi, ada pertanyaan atau gimana? Enggak, kepencet Bu. Oh, Yana. kepencet. Pikiran kangen. Iseng ya Bu, iseng. Enggak, tadinya saya mau tulis chat karena persekutuan doa saya mau minta Romo Eko. Terus saya pikir nanti dulu deh lewat Ibu Riana aja. Maaf Bu Riana, maaf Romo Eko. Iya, Yosiko ada pertanyaan Yos. Silakan. Hai Romo Eko, apa kabar? Yosiko, sehat-sehat Yosiko, baik-baik, thank you. Baik, Romo tadi mengenai baptisan yang anak itu berarti kan orang tua harus kawin sah ya Romo ya. Tapi benar. kalau misalnya itu anak sudah dewasa bukan minor lagi kan dia boleh dibaptis Katolik dong Romo? Boleh, tapi kan tadi si Okta ngomongnya masih anak-anak. Kalau yang ini kasusnya. Oke, berarti Kalau kasusnya udah dewasa mah nggak masalah. Nggak perlu ada perkawinan, nggak perlu ada perkawinan orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya udah meninggal. Oke, sip Romo. No problem. Oke. Thank you. Yes. Ini ada satu ibu yang lagi bertanya nih, kita lagi chat. Jadi dia suka diajak sama saudaranya yang berbeda agama untuk ke gerejanya dan apa namanya, jadi sedikit maksa untuk diajak, tuh loh. Dan dia kadang-kadang ikut, tapi dia nggak mau untuk meninggalkan Katolik, tuh loh. Dia hanya cuman ikut untuk menghormati aja. Tuh ya, tapi yang satu ini maksa-maksa terus. Saya nggak tahu gimana caranya kita untuk menolak, tapi buat saya pribadi, saya juga banyak temen yang kayak gitu, tapi kita juga cuman bilang aja kalau kita saling menghormati lah ya, satu sama lain. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau misalnya contoh, kayak beberapa kali saya pas lagi jalan-jalan misalnya ke New York, saya teman baik saya kebetulan di Gereja Bethany, dia ada acara, saya diajak ikutan, ya oke saya ikutan. Terus begitu saya misa, saya ajak dia juga ikut saya misa. Tuh ya, jadi ya saya cuma datang menghormati dia, dia datang ke gereja saya juga menghormati saya. Bukannya berarti kita saling cincai. Saling jadi tuker-tukeran gereja, enggak gitu loh. Kita cuma ikut karena courtesy aja gitu ya, karena diundang, tapi bukannya berarti kalau kita memang mau menjadi bagian dari gereja mereka. Menurut Romo gimana, Mo? Itu termasuk jalan-jalan nggak, Mo? Jajan-jajan. Termasuk jajan-jajan nggak, Mo? Ya gitu. Ya sering kali ya itu tadi Okta mengatakan entertain kayak gitu ya. Kita kan selalu puhau-isean gitu ya. Jadi hutang budi. Aduh dia udah ngebayarin gue, apalagi udah ngasih ini ngasih itu, ya udahlah pergi ke gerejanya jadi nggak enak hati ya gitu. Dia juga sama gitu. Ya sebetulnya di salah satu sisi kita harus menentukan sikap, kita juga harus ngomong, betul, harus menentukan sikap gitu. Saya Katolik gitu. Jadi mengatakan saya Katolik gitu. Tapi kalau engkau insist gitu itu, yuk kita melihat gereja kami, ya oke gitu. Dan kita jangan insist ke saudara kita gitu. Gua kan udah ke gereja kamu, gua insist lu ke gereja gue. No gitu. Kita tidak mau
Kita tidak mau menjaring-jaring umat dengan gaya-gaya kasar seperti ini. Biarlah karya Tuhan gitu. Seperti tadi Pak Endi kan karya Tuhan begitu tak terduga. Dia stop tulisannya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, I will become one of the follower of Jesus ya. Gitu, lihatlah gitu. Mengalir begitu gitu, bukan dipaksa-paksakan. Jadi saya sendiri sih kadang-kadang ya harus show your faith gitu ya. Katakan. Ya memang pada saat tertentu ya kita juga harus kadang-kadang demi sebuah relasi ya oke lah gitu ya. Sebatas menghormati boleh ya Romo ya. Ya. Jangan sering-sering kali ya. Nah, itu. Jangan sering-sering ya. Apalagi kalau iman kita nggak kuat. Iya, jangan sering-sering ya. Betul. Mungkin ada acara khusus ya atau perkawinan gitu, perkawinan di gereja mereka gitu ya. Sekali-sekali oke, tapi jangan sering-sering lah. Ya. Gini. Ada gereja-gereja dalam Persekutuan Gereja Indonesia PGI itu yang diterima ajaran-ajarannya tidak bertolak belakang gitu ya. Tapi kalau udah itu di luar PGI, umumnya akan menyerang gitu ya. Jadi kalau PGI, kelompok-kelompok PGI itu biasanya berdamai. Saya juga berkali-kali diminta untuk memberi renungan di GKI, gitu, di GKI Gereja Kristen Indonesia. It's okay gitu, mereka menerima dan menerima saya gitu. Dan saya memperlihatkan ajaran gereja Katolik kayak gini gitu. Dan saya tanpa di ajaran gereja Anda pendetanya akan menjelaskan gitu dalam ajaran gerejanya. Dan oke, kita saling melengkapi gitu. Biasanya kalau dalam PGI kita ada oikumene, itu semangat kerukunan, ada gitu. Ada itu diperbolehkan. Dan ada di dalam gereja juga kalau perkawinan, misalnya ada perkawinan yang dispensasi, misalnya perkawinan Katolik Kristen lalu dapat dispensasi, diberkatinya di gereja Kristen, imam boleh datang. Imam datang untuk menanyakan kesanggupan, itu harus dilakukan untuk kanonisasi gitu ya. Untuk kanoniknya, secara kanoniknya sah dalam hukum gereja gitu. Dia harus menanyakan apakah engkau mau, apakah ya bersedia. Nah, itu harus imam. Nanti yang memberkati, yang mendoakannya pendeta ya enggak apa-apa gitu. Itu perkawinan oikumenis bisa terjadi, bisa. Dan itu dengan gereja-gereja PGI gitu. Kita melakukan kerjasama, itu boleh gitu. Baik Romo, terima kasih untuk jawabannya. Dan terima kasih untuk waktunya Romo bersama-sama dengan kita. Kita udah nggak berasa, udah 2 jam kita bersama-sama. Dan terima kasih teman-teman yang udah hadir bersama-sama dengan kita untuk belajar bersama. Remember, satu, iman harus terus kita pelajari dan terus kita hidupi, terus kita nurture dan kita kasih makan rohani kita, bukan dikasih makan jasmani kita doang. Kalau enggak ntar badan kita yang gendut, imannya kurus, kering dan mati. Gitu ya. Dan selalu Katolik. Ya, namanya. Always be Catholic. Ya. Yes. Ya, terus belajar iman kekatolikan kita, jangan belajar yang lain-lain. Amin. Okay. Dan seperti biasa kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romo Eko, saya akan share. Oke, buat teman-teman yang ini ingin memberikan persembahan kasih untuk Romo Eko dan proyek Romo Eko dengan Rumah Retret OSC di Curug atau untuk misi proyek-proyek yang lain, silahkan di Zelle ke saya di Riana di 650-580-3488 buat teman-teman yang di Amerika. Dan buat teman-teman yang di Indonesia bisa ditransfer ke Yosi Santoso BCA cabang Semarang, account number 18222222 5 kali 2 ya. Terus 077. Dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya di telepon saya, di WA saya, jadi saya tahu siapa-siapa aja yang mengirimkan uang karena ini rekening pribadinya dia, jadi biar kita jadi nggak gangguin dia punya uang. Dan terima kasih untuk kemurahan hati teman-teman dan Tuhan memberkati kebaikan hati teman-teman semua. Terus Romo, lagi ada proyek apa di sana Romo? Masih rumah retretnya gimana ceritanya Romo sampai sekarang? Oke, thank you. Jadi kami mendapatkan kesulitan untuk perizinannya. Karena Tangerang itu wilayah yang nggak gampang.
Lalu kebetulan Ordo Salib Suci mempunyai proyek membangun biara di Cisantana. Di Cisantana itu Cigugur, kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan Gua Maria Cisantana Sawe Rahmat, itu kami akan mendirikan biara di sana. Dan akhirnya saya diminta untuk mencari dana untuk biara Cisantana yang pembangunan di Cisauk ini, rumah retret ini di pending terlebih dahulu. Tetapi rekeningnya sama dengan yang saya selalu berikan itu atas nama Ordo Salib Suci. Oke. Baik, jadi semua persembahan kasih yang teman-teman berikan kepada Romo lewat acara kita hari ini 100% kita akan berikan untuk misinya Romo untuk rumah biara di mana Romo? Cisantana. Cisantana di mana sih Romo? Belum Kuningan. Oh, belum pernah ya. Ayo datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia ziarah. Nanti saya pimpin, saya misa di sana. Ayo. Baik. Nanti kita booking Romo loh. Kalau tahu Guadalupe, mirip Guadalupe. Kalau dia di sana kan ada Guadalupe. Di Cisantana Guadalupa. Ada itu Guadalupa. Romo, sedikit mau nanya, OSC itu udah berapa tahun, Romo? Kami dari abad 12 kami hidup adanya, Pak. Wow, salah satu the oldest. Yes, the oldest. Oh. Seusia dengan Fransiskan, Yesuit, maka kami ordo. Gitu. Kan kalau yang baru-baru itu kan kongregasi, toh disebutnya yang baru-baru. Kalau yang lama-lama itu ordo. Wow. Serikat itu yang lama. Berarti dia tua sekali ya. Ordonya Pak, bukan sayanya. Iya. Romo masih seger lah. Enggak lah. Romo masih di bawah umur. Tapi saya lihat Romo OSC itu berkembang, Romo. Banyak yang saya suka nonton Romo ESC yang lain. Oh iya, ini suka nonton. Ini makanya Romo bilang di kehidupan kedua dia mungkin menjadi OSC. Oh, welcome. Saya masih tetap di kehidupan kedua, tetap OSC kok. Baik, terima kasih Romo Eko. Katanya itu order suka cewek. Hampir. Kalau kami tersesat ya kayak gitu. Baik, Romo Eko, untuk terima kasih untuk waktunya yang keempat bersama-sama dengan kita. Sungguh terberkati sekali, dan jangan kapok Romo, kita bakal undang untuk acara-acara berikutnya lagi. Dengan topik yang pastinya lebih menarik. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video-video kita yang kita upload di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah. Bagi yang belum melihat video-video kita, bisa dicari di PDK Maria Bunda Allah, subscribe dan like video-video kita. Banyak pembicara-pembicara bagus yang kita undang acara selama 2 tahun ini. Kita punya lebih dari 50 video yang kita upload di situ. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kita akan minta berkat dan doa penutup dari Romo Eko. Silakan Romo, kalau Romo mau nyanyi lagi juga boleh, kita nggak menolak kok. Maaf, saya nggak nyanyi lagi, tangannya udah konslet. Konslet. Makanya dari tadi saya begini udah konslet semua badan. Konslet, baik. Kita akan berdoa supaya Romo cepat sembuh, ya. Oke, thank you. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya bahagia berada di tengah-tengah Anda, dan terima kasih saya boleh berbagi dengan Anda semua. Sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, segala hormat, puji syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau Bapa yang telah menghadirkan Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai kehidupan bagi kami semua. Biarkanlah kami anak-anak-Mu setia menapaki jalan hidup kami bersama Putra-Mu. Sehingga semakin lama hidup iman kami semakin mendekatkan kami kepadamu. Dan semakin lama kami semakin berani menjadikan kehendak-Mu sebagai kehendak kami. Bapa, kami mohon berkatilah keluarga kami. Berkati pasangan hidup kami, berkati anak cucu kami. Berkatilah pula usaha kami,
sehingga Engkau membuka pintu rejeki bagi kami, dan kami tidak berkekurangan. Maka kami dapat menjadi saluran kasih bagi saudara-saudari kami. Ya Bunda, Bunda yang tersuci, Engkaulah hamba Tuhan. Doakan kami ini Tuhan, Bunda, anak-anak-Mu. Biarkan kami menjadi hamba-hamba Yahweh yang setia seperti Engkau adanya. Saudara-saudariku, Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bye-bye. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan kita ada acara bersama kembali. Happy blessed day. Terima kasih Romo. Sampai ketemu nanti Romo ya. Sehat-sehat, Tuhan berkati. Salam sehat semuanya. Dah. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Bye, Bu Sylvia. Thank you.